Maka disitulah pertemuan ibunda Siti Hawa dan bapanda kita, yakni Nabi Adam alaihissalam. Itulah yang pertama alasannya kenapa Allah tidak cantumkan kalimat waw, alif dan lam. Yang pertama. Yang kedua, innallaha astafa Adam wa Nuhan. Kenapa tidak ditambahkan kalimat wa ala Nuhan? Karena manusia, nabi yang paling panjang umur adalah Nabi Adam, dan nabi yang paling lama dakwanya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, yang mengolok-olok, yang mengejek bukan orang lain, tapi istrinya sendiri. Nuh itu sudah gila, Nuh itu sudah sinting. Kenapa membuat perahu di atas gunung dengan musim kemarau? Tapi dengan istiqomah Nabi Nuh alaihissalam tetap membuat perahu. Maka Allah setelah perahu ini selesai, maka Allah turunkan hujan yang sangat lebat. Maka orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam yang selamat. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam memanggil istrinya dan anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ikutilah abi, insyaallah engkau akan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi syahri Ramadan futihat fihi abwabul jannah wa guliqat abwabun nar. Sahru awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Al hadis atau kama qala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ad-Da'wah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat wal afiat. Tidak hanya sehat, tapi yang paling penting adalah wal afiat. Kenapa? Karena berapa banyak saudara-saudara kita, khususnya kaum Adam, secara fisiknya sehat, kakinya sehat, tangannya sehat, telinganya sehat, matanya sehat, dan lisannya sehat, tapi belum tentu Allah memberikan nikmat wal afiat. Maka penjenengan kalau ditanya sehat, tidak hanya sehat, jawabannya wal afiat. Karena secara fisik banyak orang yang sehat, kalau disuruh angkat barbel insyaallah kuat, kalau disuruh lari 100 meter insyaallah kuat, tapi belum tentu kuat untuk melaksanakan ibadah, apalagi ini satu kali setahun. Yang kedua kalinya selawat dan salam semoga kita tetap tercurahkan kepada Nabi Mustafa, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut beliau Nabi Allah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kata-kata bijak bahasa Indonesia yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Maka perlu saya kenalan dulu nggih? Boleh? Boleh. Karena di belakang itu siapa yang pakai koplok, kok beda banget. Alhamdulillah, saya tentu bukan orang Jawa Pak. Kelihatan dari wajah dan lokat bisa dilihat Bapak. Oke. Tadi saya datang sholat maghrib di sini. Ternyata di bawah itu sudah selesai sholatnya karena macet tadi, masya Allah. Saya datang sekitar jam 5 karena macet di situ, masalah macet total. Alhamdulillah datang sholat situ. Rencananya mohon maaf saya sudah bawa kopiah sama sarung, tapi karena jatuh di WC, kebetulan alhamdulillah ada celana di mobil sama kopiah jatuh di WC sehingga basah. Akhirnya saya terpaksa pakai ini. Mohon maaf sekali lagi, ngapunten. Saya berasal dari NTB, tepatnya di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dekatnya kampung ayahanda Profesor Dr. Din Samsudin. Dari kampung ayahanda Profesor Dr. Din Samsudin menuju Kabupaten Dompu sekitar 9 jam. Kalau bawa PCX larinya harus 120. Karena kenapa? Karena nggak ada macet. Yang bikin macet hanya ada sapi, mohon maaf, anjing, kambing. Nggak kayak di Jawa. Panjenengan bisa buka di Kabupaten Dompu namanya STM. Di kampung saya itu adalah sumber kedua emas yang paling banyak. Yang pertama di Papua, Freeport. Yang kedua di kampung ayahanda Profesor Dr. Din Samsudin. Yang ketiga di Kecamatan Hu'u, Desa Marada, Kabupaten Dompu. Itu emasnya setelah diteliti, masya Allah, sangat luar biasa. Makanya di sana banyak emas, nggak kayak di Jawa, namanya emas doang, tapi nggak ada emas. Nama saya Ahlan wa Sahlan Muhammad Aminullah Ad-Dahai. Ahlan wa Sahlan, kok lama, kok panjang namanya? Nggih, karena memang dari sana. Ahlan wa Sahlan bisa diartikan selamat datang. Sahlan artinya mudah, makanya ada doa, Allahumma la sahla illa ma jaltau sahla wa anta taj'alul hadana idza syi'ta sahlan. Alhamdulillah orang tua saya diambil dari doa itu, maka diberi nama Sahlan. Amin artinya nama orang tua ayah. Al-Amin artinya gelar yang dapat dipercaya, jujur. Sedangkan Ad-Dahai adalah tempat kelahiran saya di Dompu NTB sana. Maka kalau ada Imam An-Nawawi Al-Banteni berarti beliau lahir di Banten. Misalnya nama ayahanda tadi Muhammad Pak Moko, misal karena beliau yang WA saya tadi. Jadi saya alhamdulillah hijrah dari Dompu menuju Jawa sekitar tahun 2012, dari Jakarta ke Mahat Umar bin Khattab Surabaya, ke Pare Kediri kampung Inggris, terus masuk di Unmus Sidoarjo sampai selesai alhamdulillah sampai S2. S2 saya alhamdulillah di situ semua, S1 alhamdulillah, dan alhamdulillah sudah menjadi domisili orang Sidoarjo. Dan alhamdulillah domisili di Kuludan, alhamdulillah dipercaya untuk menjadi ketua PRM. Mulai dari Kecamatan Tanggulangit yang paling kecil, ketua PRM saya sendiri, dan orang di luar Jawa lagi, masya Allah, alhamdulillah dipercaya. Kalau Pak Jenengan kenal Pak Abu Bakar almarhum, nah beliau tetangga saya. Kebetulan saya lihat di sini ada Ustadz Abu Bakar kalau nggak silih pernah ngisi, dan beliau juga dari Bima kalau nggak salah. Alhamdulillah banyak orang Bima. Saya dikasih waktu berapa menit Pak Moko? 15 jam 8 lewat 13 menit. Saya berangkat dari Dompu Eman, kalau ngisi 1 jam. Boleh saya minta sampai jam 10? Boleh. Insyaallah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah di sini ada ayahanda saya, kalau nggak salah Ustadz Dr. Darman. Beliau juga guru kami ketika saya imam di Masjid An-Nur Sidoarjo, ketika kami imam di Masjid At-Taqwa Tenggulungan, saya sering ikut kajian beliau. Leres nggih Ustadz Dr. Darman kalau nggak salah. Darman. Oh ya, itu. Okay. Baik. Sebelum saya kultum, karena ini akan badal. Badal itu ibaratkan ban serep. Ban serep itu kan kalau kualitas, kalau enggak tidak
Tidak kualitas, namanya ban seret. Tapi yang paling penting adalah nilai silaturahim kulo kali panjenengan sedaya. Alhamdulillah baru pertama kali ini saya silaturahim di sini. Ternyata saya sholat di bawah tadi, ternyata tempat ibu-ibu, ternyata salah masuk saya. Salah, mana tempat bapak-bapak ini? Ternyata di atas lantai bapak-bapak. Baik, boleh saya pantun? Alhamdulillah, jamaah di sini enak banget. Adik-adik banyak anak kecil tapi nggak ramai menurut saya. Masalah merdu banget, indah, sejuk, nggak ada ramai seperti masjid yang lain. Karena mungkin takmirnya di sini nggak mungkin masjid ada seperti ini kalau bukan pengorbanan dan perjuangan takmir. Semoga para takmir diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau pantun khusus Pak Moko, leres nggih? Nggih. Nanti dijawab cakap Pak ya. Buah semangka di atas genteng. Kurang kompak saya lihat. Buah semangka di atas genteng. Semakin hari Pak Moko semakin ganteng. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin membahas ayat yang berkaitan dengan kutiba karena insyaallah setiap para mubalik banyak yang membahas ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, Ustaz ini bahas kutiba, besok kutiba. Saya ingin bahas yang lain. Quran surat Al-Imran surat yang ketiga ayat yang ke-33, triple 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Innallaha astafa Adam. Uniknya di dalam ayat ini yang pertama, sesungguhnya Allah memilih keluarga yang pertama, keluarga Nabi Adam. Yang keunikan pertama triple 3, surat yang ketiga ayat yang ke-33. Keunikan yang kedua, kalimat innallaha astafa Adam wa Nuhan itu tidak ditambahkan kalimat wa ala, hanya ada pada kalimat wa ala Ibrahim wa ala Imran. Saya terlalu keras apa mungkin? Cukup. Padahal saya sudah jauh-jauh nih. Memang mic-nya Masjid Al-Dawah masyaallah, mic imamnya mantap, mimbarnya tambah mantap. Enggak mungkin mim seperti, enggak mungkin 1 juta 2 juta, pasti mahal ini. Kelihatan dari jamaahnya masyaallah. Baik, lanjut. Innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah memilih keluarga Nabi Adam yang pertama. Pertanyaannya, kenapa kalimat Adam dan Nuh itu tidak ditambahkan kalimat wa ala? Yang pertama, manusia yang pertama kali yang Allah ciptakan di dunia ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Satu-satunya manusia yang disuruh tempat di dalam surga hanya Nabi Adam. Apa kata Allah? Fakulna, Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajar. Ayat ini sama dengan Quran surat Al-A'raf kalau enggak salah ayat 18. Kalau di Al-Baqarah itu menggunakan wa qulna ya Adamus anta wa zaujuka. Tapi kalau di Al-A'raf ayat 18 Allah langsung menyebut ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kulah minha ragadan haitsu syi'tuma. Apa kata Allah? Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu tercinta di dalam surga. Tapi tidak sampai di situ ayatnya. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah buah-buahan apa yang ada di dalamnya. Tapi satu syaratnya kata Allah, wala taqraba hadhihi syajar. Jangan mendekati pohon yang satu ini kata Allah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, iblis itu tidak senang, tidak suka melihat Nabi Adam dan ibunda Siti Hawa berada di dalam surga. Akhirnya merayu lewat Nabi Adam 1 kali 2 kali tidak kuat. Akhirnya lewat ibunda Siti Hawa. 1 kali diajak oleh ibunda Siti Hawa kepada Nabi Adam. 1 kali 2 kali tidak mempan. Akhirnya 2 kali. Namanya suami kalau sama istri pasti nunduk.
Kelihatan bapak-bapak di sini saya yakin walaupun bintang 5, tapi kalau sama istri pasti nunduk. Saya mukanya muka seram, tapi kalau sama istri hati Hello Kitty, yakin itu. Ibu-ibu mungkin di sana di bawah dengerin. Maka seorang laki-laki kalau sama istri pasti jatuh. Nah, ketika Allah membuat aturan ini dilanggar oleh Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa, apa yang terjadi? Allah keluarkan dari surga. Nabi Adam diturunkan di kota Himalaya dan ibunda diturunkan di kota India. Jarak antara kota Himalaya ini sangat jauh. Nabi Adam mencari mana suamiku Nabi Adam, dan Nabi Adam pun mencari mana istriku Siti Hawa. Dalam sejarah perpisahan antara Nabi Adam dan ibunda Siti Hawa bukan 1 tahun 2 tahun, tapi bertahun-tahun sambil berdoa. Apa doa Nabi Adam sehingga kesalahan ini diampuni dan dimaafkan oleh Allah? Doanya, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa yang dibaca oleh Nabi Adam dan ibunda Siti Hawa. Tapi mohon maaf, belum diampuni dan belum dimaafkan oleh Allah. Satu ucapan yang dibaca oleh Nabi Adam dan ibunda Siti Hawa, apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Baru taubat dan kesalahannya diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam membaca dan ibunda Siti Hawa, maka bertemulah yang bernama di Jabal Rahmah. Kalau panjenengan haji umrah, maka akan bertemu. Maka disitulah pertemuan ibunda Siti Hawa dan bapanda kita, yakni Nabi Adam alaihissalam. Itulah yang pertama alasannya kenapa Allah tidak cantumkan kalimat waw, alif dan lam. Yang pertama. Yang kedua, innallaha astafa Adam wa Nuhan. Kenapa tidak ditambahkan kalimat wa ala Nuhan? Karena manusia, nabi yang paling panjang umur adalah Nabi Adam, dan nabi yang paling lama dakwahnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, yang mengolok-olok, yang mengejek bukan orang lain, tapi istrinya sendiri. Nuh itu sudah gila, Nuh itu sudah sinting. Kenapa membuat perahu di atas gunung dengan musim kemarau? Tapi dengan istiqomah Nabi Nuh alaihissalam tetap membuat perahu. Maka Allah setelah perahu ini selesai, maka Allah turunkan hujan yang sangat lebat. Maka orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam yang selamat. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam memanggil istrinya dan anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ikutilah abi, insyaallah engkau akan selamat. Tapi apa jawaban seorang anak ini? Tidak ayah, saya akan naik di gunung yang paling tinggi, saya yakin saya akan selamat. Itulah ucapan yang diucapkan oleh seorang anak yang dididik oleh seorang ibu. Maka itulah alasannya kenapa Nabi Nuh itu tidak ditambahkan kalimat wa ala Nuhan. Maka Allah menambahkan wa ala Ibrahim. Nah, maka Allah menambahkan kalimat waw, alif dan lam. Kalau kita meniru Nabi Ibrahim, tentu ujiannya sangat berat. Ujian yang pertama yang dialami oleh Nabi Ibrahim adalah ujian lewat ayahnya. Ayahnya Nabi Ibrahim adalah tukang pembuat patung. Setelah dibuat lalu disembah. Yang kedua, ujian lewat masyarakat. Yang ketiga, ujian ketika Nabi Ibrahim meminta, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku seorang anak yang soleh yang akan meneruskan dakwah. Ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim adalah yang selanjutnya, yakni ujian Nabi Ibrahim dibakar hidup. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan di dalam api, dalam sejarah kayu yang dikumpulkan untuk membakar satu orang, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan 1 trek, 2 trek, tapi banyak sekali kayu yang dibakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan di dalam api yang sangat besar, maka turunlah ayat, kulna yana rukni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkanlah Ibrahim. Dalam sejarah tidak ada kenikmatan dan kebahagiaan yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim semasa hidupnya kecuali berada di dalam api yang sangat besar. Pak, misalnya saya dakwah di sini, mau dibakar oleh PRM Gelora. Dikumpulkan kayu bakar, lalu saya dimasukkan di dalam api yang sangat besar, lalu saya membaca, kulna yana rukni bardan wassalaman ala sahlan. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan sahlan. Pertanyaannya ialah, kira-kira api ini tambah besar apa tambah diam?
tambah besar karena yang membaca makomnya beda. Nabi Ibrahim anbiya wal mursalin, bapaknya para nabi. Maka ketika Nabi Ibrahim dimasukkan di dalam api yang sangat besar, maka turunlah ayat itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dengan wajah yang berseri-seri dan memakai jubah yang warna putih. Maka orang-orang setelah itu baru mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kalau kita meniru Nabi Ibrahim, tentu yang pertama harus dikucilkan dari masyarakat. Yang kedua harus dibakar hidup. Itulah ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Maka Allah tambahkan kalimat wa ala imrana alal alamin. Imran bukan nabi, Imran bukan rasul, tapi ada nasihat-nasihat yang indah yang disampaikan oleh Imran. Imran sama seperti kita. Maka diabadikan di dalam Al-Quran surat yang ketiga ayat yang ke-33. Maka kalau kita meniru pendidikan Ibrahim ini, pendidikan Imran ini sangat luar biasa. Dari keluarga Imran maka lahirlah yang bernama Maryam. Ibunda Maryam pun dikucilkan karena kenapa? Lahir tanpa seorang suami. Dan ini banyak yang ditiru oleh orang-orang Indonesia. Lahir tanpa suaminya. Nah, Nabi Ibrahim, ibunda Maryam pun difitnah. Karena kenapa? Karena lahir tanpa seorang suami. Ketika ibunda Maryam difitnah, apa kata Nabi Isa? Inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Maka tentu pendidikan keluarga Imran ini layak kita tiru untuk bagaimana pendidikan kita, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik 4.B. Apa itu 4.B? Beriman, beradab, berilmu, dan beramal. Tantangan pendidikan kita saat ini adalah mungkin secara IQ-nya anak-anak kita kuat, mampu menghafal ini, tapi yang hilang dari anak kita hari ini adalah akhlak. Dulu kalau kita jalan itu pasti nunduk gini, atau ketika ada orang tua kita duduk, orang tua kita cukup gini main matanya, itu kita paham sekali dulu. Tapi anak sekarang ngapain ya, beres, pasti karena beda. Itu dulu orang tua kita paham. Kalau ada orang tua kita itu jalannya beda, dan batuk orang tua itu pasti paham kita. Anak-anak hari ini jawabannya ngapain batuk-batuk ayah. Seperti itulah jawaban anak sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai instruksi Pak Abah Towo, saya dikasih tadi, Ustaz, imamnya jangan lama-lama dan kultumnya jangan lama-lama. Leres, sesuai instruksi. Kalau saya melanggar ini, maka imam yang baik adalah imam yang paham makmumnya, karena di belakang ada orang tua paham. Leres enggak? Kalau imam lama-lama itu enggak disukai jamaah. Leres Pak? Tapi saya yakin jamaah ada wani suka yang suka sholat yang lama, apa yang standar, apa yang cepat gila kayak di YouTube itu. Salah, bercanda saja. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih atas silaturahim kali ini. Semoga nilai silaturahim ini yang pertama membawa berkah, umur kita berkah. Yang kedua, Allah memberikan rizki yang melimpah min haitsu la yahtasib. Untuk penutup, saya tutup dengan pantun: buah semangka, buah kedondong, buah anggur, buah kelengkeng. Itulah nama-nama buah-buahan di Sidoarjo. Matur suwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.